Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gali udah bisa nge-record, Gali? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa lanatullahi ala adaihim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya hasanah. Alhamdulillah wa syukru 'ala ni'amillah. Kita hari ini bisa ketemu lagi dan alhamdulillah Pak Ustadz Pak Muhammad Rusli Malik sudah ada di tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan dan melanjutkan kajian tafsir Al-Fatihah yang hampir sebulan ya tidak ada pertemuan. Kalau tidak salah sudah sampai pada ayat ketiga Al-Fatihah ya. Ya, betul. Sudah ada penjelasan minggu 4 minggu yang lalu, dan kita akan melanjutkan, kita akan mendengarkan lagi pencerahan dari Pak Ustadz terkait masih surat Al-Fatihah. Untuk mengawali acara ini, kita baca basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Silakan Ustadz. Baik, Pak, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhir makhraja. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu yang berbahagia, kita pertama-tama bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada siang hari ini adalah meneruskan pembahasan surat Al-Fatihah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di ayat yang ketiga, yaitu ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita sampaikan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini seakan-akan Allah meminta kita untuk memberikan perhatian yang sangat dalam, karena ini ada di ayat pertama sebetulnya. Pada saat kita membahas ayat 1, kata Ar-Rahman Ar-Rahim ada di sana, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kemudian walaupun kata Ar-Rahman Ar-Rahim sudah ada di ayat 1, kemudian Allah membuat satu ayat khusus, yaitu di ayat 3, khusus Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ayat 3 ini bukanlah kalimat, tetapi khusus untuk kata sifat saja yang tersifatkan kepada kata benda sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah di ayat 2 adalah Rabbul Alamin. Jadi Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbul Alamin adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi berdiri sendirinya kata Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai satu ayat, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita memberikan perhatian khusus kepadanya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu, 2 pertemuan berturut-turut, kita membahas tentang Ar-Rahman. Dan pada siang hari ini kita akan meneruskan dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman sudah selesai. Sudah selesai maksudnya karena kita waktunya sangat terbatas. Kalau dalam Al-Quran tidak akan selesai. Panjang sekali kalau kita bahas sesuai dengan Al-Quran. Pembahasan kita terakhir Ar-Rahman
adalah hanya berkaitan dengan surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, dan sebagian kata Ar-Rahman di surat yang ke-19, yaitu surat Maryam, karena di sana juga banyak sekali kata Ar-Rahman. Kita pernah sampaikan bahwa surat Ar-Rahman adalah surat 55, tetapi kata Ar-Rahman paling banyak justru di surat Ar-Rahim, di surat Maryam. Jadi kata Ar-Rahman paling banyak justru terletak di dalam surat Maryam, surat yang ke-99. Itu pun juga tidak semuanya kita bahas. Padahal setiap di sana ada kata Ar-Rahman, pasti mengandung makna yang sangat penting untuk kita berikan perhatian. Tapi lagi-lagi karena waktu kita sangat terbatas, kita hari ini pindah masuk ke surat Ar-Rahim, kata Ar-Rahim. Nah, jemaah sekalian, di dalam Al-Quran kata Ar-Rahman, Ar-Rahim selalu seperti itu. Ada Ar-Rahman duluan baru Ar-Rahim. Ini menunjukkan adalah sebuah gerak dari yang universal, yang luas, yang umum masuk ke dalam yang khusus. Jadi Ar-Rahman ini adalah sifatnya umum, Ar-Rahim adalah sifatnya khusus. Jadi kalau Ar-Rahman itu adalah terkait dengan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam, sedangkan Ar-Rahim ini adalah terkait dengan Alhamdu sebetulnya. Jadi Alhamdulillah itu yang memuji Allah. Jadi Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aslinya secara hakiki Allah itu adalah terpuji di seluruh alam, karena semua partikel alam bermula dari Dia. Semua elemen-elemen alam semesta adalah bermula dari Dia. Bahkan baik yang bersifat materi ataupun yang non-materi adalah bermula dari Dia. Semuanya adalah merupakan mazhar. Semua adalah merupakan lokus tempat Dia menampakkan dirinya. Tempat dalam tanda petik. Jadi semua yang kita saksikan ini, bahkan zahir ataupun batin, adalah sebetulnya mazhar atau lokus penampakan Allah Subhanahu wa taala, lokus tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada selain daripada Dia. Karena hakikatnya segala sesuatunya adalah dari Dia, maka orang memuji atau tidak memuji secara akal Dialah yang terpuji. Karena semua yang ada bergantung kepada Dia. Sedangkan pujian itu ditujukan oleh orang yang menerima sesuatu kepada pemberi sesuatu. Pujian itu adalah berasal dari yang menerima sesuatu kepada yang memberikan sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah menerima sesuatu. Menerima karunia, menerima rahmat, menerima keberkahan dari Allah. Maka semua selain Allah memuji kepada Dia, dan karenanya disebut dengan Alhamdulillah segala puji. Terlepas apakah memuji benar atau tidak lain soal. Tetapi secara hakiki, secara substansi, secara fundamental, karena segala sesuatunya itu adalah diadakan, ditampakkan, diwujudkan, dikreasikan oleh Dia, maka hanya Dialah tempat bergantung, sehingga segala sesuatunya ada karena diadakan olehnya, dan karena segala sesuatunya menerima sesuatu, menerima rahmat, keberkahan atau wujud daripada Dia. Tetapi kemudian pada faktanya ada yang tidak bersyukur, berterima kasih. Maka kepada manusia yang berterima kasih itulah, manusia yang bersyukur itulah, kemudian Allah sambut dengan rahimnya. Jadi rahmannya Allah itu adalah mutlak kepada seluruhnya, karena tidak ada satu entitas, tidak ada satu partikel, tidak ada satu item yang muncul tanpa dimunculkan oleh Dia. Tidak ada satu item, tidak ada satu partikel yang bisa mengada tanpa diadakan oleh Dia yang maha ada. Maka semuanya hakikatnya menerima rahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, para penerima rahman ini terutama manusia, lalu kemudian ada yang tidak mengakui itu. Ada yang tidak berterima kasih. Nah, maka kepada yang mengakui dan berterima kasih, bersyukur itulah kemudian Allah berikan kepadanya ar-rahimnya. Maka kita katakan rahim ini sebetulnya adalah pasangan daripada alhamd. Sedangkan rahman itu adalah konsekuensi daripada Rabbul Alamin.
Jadi Ar-Rahmannya itu adalah konsekuensi daripada Rabbul Alamin. Artinya Rabbul Alamin adalah dialah pencipta. Dialah pemegang semua asbab eksistensi dari seluruh alam. Kata alamin di sini adalah bentuk jamak. Artinya alam apa saja yang terpikirkan oleh kita, alam apa saja yang kenyataannya ada, semuanya terwujudkan ataukah tersandarkan secara eksistensial kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk yang paling mulia harusnya bisa dengan gampang memahami ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia fakultas, memberikan kepada manusia alat, tools, instrumen untuk memahami ini semuanya yang disebut dengan akal pikiran. Tetapi ada orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, sehingga kemudian akal pikirannya hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan pragmatis, kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan-kepentingan yang sifatnya empirikal, kepentingan-kepentingan yang sifatnya hanya material dan duniawi, dan akal pikirannya tidak digunakan untuk mempertanyakan sebab asal dari segala sesuatu yang dirasakan nikmatnya itu, maka kemudian mereka tidak mengakui, bahkan tidak bersyukur kepadanya, dan karenanya kepada mereka tidak berhak mendapatkan rahimnya. Ini yang pembahasan umumnya. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan lebih khusus, setiap mana nanti kita ketemu kata Ar-Rahim dalam Al-Quran, itu selalu berpasangan. Ataukah kebanyakan berpasangan dengan kata Al-Ghafur ataukah At-Tawwab. Jadi nanti kita lihat, kalau Bapak Ibu sekalian rajin baca Quran, banyak sekali ayat dalam Al-Quran, kalau ada Rahim di belakang, pasti didahului dengan At-Tawwab, Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Dan ada hanya satu yang tidak berpasangan dengan Tawwab dengan Ghafur itu, yaitu kata Al-Barru Ar-Rahim. Di surat At-Tur ayat 28, nanti kita lihat. Jadi ayat 1 yaitu innahu huwal barrur rahim. Nah, yang lain itu menggunakan kata-kata Tawwabur Rahim kah atau Ghafurur Rahim. Nah, apa maksudnya nih? Saya kira Bapak sekalian sebetulnya dengan mendengarkan saja urutannya kita dengan gampang mengetahuinya. Karena selalu ada kata tawab. Tawab itu adalah menerima taubat. Jadi harus orang bertaubat. Ghafur artinya maha pengampun. Jadi artinya orang-orang yang menyadari kebergantungannya kepada Allah lah yang menyadari kefakirannya. Karena orang yang bergantung itu kan artinya fakir. Orang yang bergantung itu artinya tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada dirinya tergantung kepada tempat bergantungnya. Sehingga yang namanya fakir itu tidak punya apa-apa. Papah. Ketika dia papah, tidak punya apa-apa, maka dia akan merasakan kebergantungannya mutlak kepada Allah, sehingga orang yang menyadari kefakirannya itulah yang kemudian menyadari juga jaraknya dengan Tuhan. Jaraknya dengan Tuhan itulah berbuah kedurhakaan dan kemaksiatan yang menyebabkan untuk sampai kepada Allah harus melewati protokol, harus melewati syarat yang disebut dengan bertaubat, dan dengan bertaubat baru kemudian Allah gunakan ghafurnya, ampunannya, baru kemudian Allah bisa terima di dalam wilayah rahimnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mari kita mulai pembahasan kita dari surat Al-Baqarah. Kita mulai daripada surat Al-Baqarah. Jadi kita lihat dulu jemaah sekalian konteks ayatnya. Ini kita lihat di surat Al-Baqarah 37. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya dia Allah adalah At-Tawwab. Ini Ar-Rahim. Ini yang pertama dalam Al-Quran. Sungguhnya dia Allah adalah Tawwab. Ini penerima taubat. Ar-Rahim baru kemudian masuk Ar-Rahim. Ya. Nah, kita lihat dulu ayat sebelumnya. Jadi ceritanya ataukah pembahasannya dimulai dari ayat 35.
Sebetulnya mulai daripada ayat 34. Ya, kita mulai dari 34. Karena mulai dari 34 inilah gaya bahasa Al-Quran berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan bahwa dari ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 30, Allah SWT berbicara secara pribadi, individu, person. Ya. Coba kita lihat misalnya dari 30. Nah, perhatikan lagi Pak sekalian. Ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata. Jadi Tuhan secara pribadi, secara individu berkata, tidak diwakili siapa. Lil malaika kepada malaikat. Ini, nah di sini menggunakan kata ini, sungguhnya aku, bukan inna, bukan kami. Ya, tetapi kata ini, aku. Jadi artinya ini Allah yang menggunakan kata ini di sini. Allah lah yang menggunakan kata aku di sini. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Sampai ke bawah. Ini adalah berbicara tentang wa'allama adamal asma'kullaha. Dia Allah mengajarkan kepada Adam. Dia masih tunggal. Dia, walaupun di sini orang ketiga. Ya. Tapi di sini masuk lagi. Ambiuni. Jadi setelah Allah mengajarkan kepada Adam segala-galanya, baru kemudian faqala. Allah berfirman kepada malaikat, ambiuni bi asma. Sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku. Ini artinya Tuhan yang berbicara. Biasma ihaula, nama-nama itu in kuntum shadiqin, kalau kalian adalah benar. Shadiqin itu benar, lawan daripada salah. Kemudian ayat ini masih orang ketiga ini, subhanaka kata malaikat ini, jadi di sini malaikat yang berbicara. Baru kemudian Allah berfirman lagi, ya Adamu, wahai Adam, ambiuhum, sampaikanlah, beritakanlah kepada mereka, para malaikat, biasma'i, nama-nama tersebut. Falamma ambahum, maka tatkala Adam menyampaikan berita-berita tentang nama-nama itu kepada malaikat, biasma'im, nama tersebut, qala, Allah kemudian berfirman, nah ini muncul lagi, qala, dia berfirman, alam, bukankah aku telah mengatakan. Jadi di sini muncul bentuk tunggal lagi. Alam akul, bukankah aku telah. Aku di sini kata aku, lihat terjemahnya aku. Aku telah mengatakan, bukankah aku mengatakan. Ya. Bukankah aku mengatakan lakum kepada kalian, ini sungguhnya aku, ini masih Tuhan aku. A'lamu, lebih mengetahui, aku lebih mengetahui. Gaibas samawati, a'lamu, aku mengetahui rahasia gaibnya langit dan bumi, wa a'lamu, dan saya mengetahui. Jadi saya semua di sini. A'lamu ini adalah bentuk mudhari dari dhamir anak. Ya. A'lamu, aku mengetahui, ma tubduna, apa yang kalian ungkapkan, nampakkan, wa ma kuntum taktumun. 34, ini 34 tiba-tiba berubah jadi kami. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi gaya bahasa berubah, tiba-tiba dari aku menjadi kami di sini. Jadi bisa dipastikan bahwa ini pembahasan tersendiri nih, mulai dari sini ke bawah. Jadi pembahasan yang ada nanti tawwabur rahimnya itu adalah dimulai dari sini sebetulnya. Tetapi merupakan kelanjutan daripada cerita di atas tadi. Ya. Nah, tiba-tiba Allah berfirman, wa qulna, dan ingatlah tatkala kami berfirman, berkata. Jadi kata-kata di sini tiba-tiba menggunakan kata kami. Naknya di sini adalah nahnu. Dan ingatlah kulna, ketika kami ataukah saat kami berkata, berfirman. Jadi kami di sini bukan lagi aku, bukan kultu, bukan wa'il kultu, tapi wa'il kulna. Dan ingatlah tatkala kami berkata, berfirman, lil malaikati, kepada malaikat, para malaikat. Apa isi firman-Nya? Isjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Nah, pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Tuhan menggunakan kata-kata kami di sini? Ya. Siapa di sini yang berkata? Lalu kemudian di sini ada kata lil malaikah. Sedangkan pada saat itu yang ada hanya Allah dan malaikat. Ingat tadi ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, ini itu lil malaikah.
Ya, boleh dikata entitas yang ada hanya Allah dan malaikat pada saat itu. Dan sekarang tiba-tiba ada kata kami di sini, wa idh qulna lil malaikat. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, Yusjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Lagi-lagi pertanyaan, siapa yang masuk dalam kategori kami di sini? Karena Tuhan itu kan tidak mungkin salah dalam berbicara. Kita sudah lihat ketika Tuhan hanya berbicara secara personal, menggunakan kata ini. Tapi begitu di sini menggunakan kata-kata kami. Ya, seperti yang namanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, kalau kaidah gramatika bahasa Arab, kalau kami itu dua sudah cukup menjadi kami. Kalau dua itu sudah nahnu. Jadi dalam bahasa Arab itu kan mutakallimnya, dhamir mutakallimnya hanya dua, ana dan nahnu. Sedangkan kalau orang selain daripada itu kan tiga, ada double-nya, ada dualnya, ada musannanya. Di sini untuk orang pertama itu cuma dua, ana dan nahnu, saya dan kami. Jadi selain daripada satu, kami. Jadi minimal ada dua di sini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Pasti ada yang dimaksud kami di sini. Jadi cuma sekian serbahagia. Jadi kalau kita lihat di sini karena gaya bahasa yang sudah berubah, maka konsep Adam di sini adalah bersifat umum dan kami di sini sudah masuk. Di sini ada Ahmad di sini. Ada ada entitas lain di sini selain daripada Allah. Dan entitas lain selain daripada Allah kan cahaya yang paling terang. Ya. Lalu kemudian dia berkata lil malaika isjudu li Adam. Jadi Allah dan Nabi mengatakan bahwa untuk supaya kalian tidak terlepas, tidak tenggelam, tidak tersesat, tidak terkuasai oleh iblis, maka kalian semuanya harus sujud kepada Adam. Siapa itu Adam? Yaitu yang ditunjuk oleh Allah dan Ahmad di sini. Ya, karena yang ditunjuk oleh Ahmad hakikatnya ditunjuk oleh Allah. Karena kan dua entitas yang tidak bisa terpisahkan ini sebetulnya. Ingat surat Al-33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi di situ. Yusalluna ala nabi. Ya, di sini kita lihat ada tiga unsur di situ. Allah, malaikat, nabi. Nah, di sini kalau kita lihat malaikat tersendiri diperintahkan kepadanya. Jadi di sini malaikat ini adalah objek. Mukhatabnya di sini Allah adalah malaikat. Allah berbicara kepada malaikat. Ya. Jadi di sini malaikat adalah yang diajak berbicara oleh Allah. Wa idh qulna lil malaika. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat. Jadi malaikatlah di sini menjadi mukhatab, yang menjadi orang yang diajak bicara oleh Allah. Nah, jadi dalam inna Allah malaikat tadi itu kan tiga, Allah, malaikat, dan nabi. Nah, di sana malaikat masuk di sini. Nah, di sini qul adalah Allah. Nah, siapa masuk dalam kata nunnya di sini? Kami. Ya tentu innallah malaikatu yusalluna ala nabi, san nabi saja yang masuk di situ. Ya, jadi wa idh qulna lil malaikati. Jadi kami yaitu Allah dan Nabi Ahmad ya, berfirman berkata kepada malaikat isjudu li Adam. Kalau begitu siapa Adam di sini? Adalah pelaksana tugas-tugas Ahmadiyah. Tugas-tugas Muhammadiyah. Jadi lil malaikat isjudu li Adam. Maka fasajadu, bersujudlah mereka semuanya illa kecuali iblis. Jadi fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya illa kecuali siapa? Iblis. Kecuali iblis. Ya, jadi cuma sekian serbahagia, iblis ini kalau kita lihat dari anasir malaikat. Ya. Itulah sebabnya jin itu masuk kategori anasir malaikat. Cuma wilayahnya berada di malakut bawah, namanya malakutus sufla. Sedangkan malaikat-malaikat suci namanya malakutul a'la. Jadi fasajadu, maka bersujudlah mereka illa kecuali iblis. Aba, dia enggan. Apa arti enggan? Hatinya menolak. Ya. Kata enggan itu kan hati menolak. Ya. Wastakbara, seraya menyombongkan dirinya, menganggap dirinya besar. Istakbara dari kata kabir, membesarkan dirinya. Wa kana minal kafirin, sehingga dia termasuk orang-orang yang menolak. Kafir, menutup diri. Ya. Aba, mulai dari ini aba enggan dulu, berarti ini adalah faktor psikologi. Wastakbara, setelah itu, setelah dia enggan, dia menepuk dadanya, saya kan lebih baik daripada dia.
Setelah itu kemudian wakana minal kafir, dia tidak ingin bergabung dengan itu semuanya, dengan tidak sujud kepadanya illa iblis. Ya. Jadi tidak sujud ini tahapan-tahapannya mulai daripada enggan, satu, kemudian membesar, penyakitnya meningkat, menjadilah istikbar, meningkat lagi, menjadilah dia menolak, menutup diri. Jadi mulai dari aba dulu, baru istikbar, baru kemudian al-kafir. Ya. Kalau penyakit ini stadium pertama, stadium kedua, ini stadium ketiga. Ya. Baru kemudian wakulna, nah ini masih kelanjutan, karena ini tadi masih kulna ini. Kulna ini. Lihat ini kata kulna. Ya. Sini muncul lagi, kulna, wakulna. Ya Adam, wahai Adam. Ya. Uskun tinggallah anta engkau, wazaujuka. Ya. Dan pasanganmu. Uskun anta wazaujuka. Tinggallah engkau dan pasanganmu al-jannah, di dalam taman sorga. Ya. Taman sorga yang dimaksud di mana di sini? Ya, ini menunjukkan bahwa tujuan perjalanan manusia itu adalah dari Allah kembali kepada Allah. Ketika kembalinya kepada Allah setelah bertugas, maka dia mendapatkan reward, mendapatkan imbalan. Imbalan itu disebut dengan taman yang indah, kebahagiaan. Jadi oleh sebab itulah kata-kata wakulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, yaitu bisa bermakna wahai Adam, tinggallah engkau kekal di dalam sorga, tetapi sebelum engkau tinggal dalam sorga itu, kamu harus menjalankan tugas khalifah dulu. Tugas-tugas kemanusiaan di muka bumi. Nah, di muka bumi itu yang juga merupakan taman yang indah itu, wakula, makanlah kamu berdua, yaitu kamu dan pasanganmu, laki dan perempuan. Di seluruh manusia ini ada 8 miliar penduduk, dengan berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan warna kulit. Beribu-ribu kita di Indonesia saja. Yang sukunya ada 1.500-an, bahasanya juga begitu banyak. Tetapi sebanyak apapun suku bangsa, warna kulit, dan bahasa, tetap hanya 2 macam jenis kelamin. Yaitu laki-laki dan perempuan. Maka berlakulah di sini wakula minha. Laki dan perempuan sama saja. Dalam konsep rohania, dalam konsep qurbah ilallah, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam pandangan Islam kita. Maka kalian berdua makanlah minha, daripadanya. Ragadan, dengan sepuas-puasnya. Haitsu syi'tuma, dari arah mana saja kamu suka. Kata makanlah di sini bisa bermakna makan beneran, tapi bisa juga bermakna bahwa semua yang ada di muka bumi atau di alam semesta ini adalah merupakan objek cerapan intelektual. Objek cerapan indrawi untuk kemudian kita kirim masuk ke dalam intelek kita, untuk kemudian kita olah, lalu kemudian bisa menjadi kesimpulan yang mengantarkan orang untuk qurbah kepada Allah. Maka dikatakan makanlah sepuas-puasnya. Kenapa? Karena pengetahuan tidak ada batasnya. Ya, kalau makan dalam pengertian makan beneran, ada batasnya. Sedangkan di sini ada kata-kata ragadan, sepuas-puasnya. Haitsu syi'tuma, dari arah mana saja. Jadi yang namanya pengetahuan itu objeknya semuanya bisa. Objeknya batu-batuan, lahirlah ilmu geologi. Objeknya angin, panas, temperatur, maka lahirlah ilmu fisika. Objeknya interaksi di antara unsur-unsur, anasir-anasir, lahirlah ilmu kimia. Objeknya mata manusia, lahirlah dokter mata. Objeknya gigi manusia, lahirlah dokter gigi. Objeknya kosmos semesta, lahirlah astronomi dan astrofisika, dan banyak lagi yang lain. Pokoknya wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tetapi di dalam menjadikan itu semuanya sebagai objek intelek, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati, jangan bernaung di bawah pohon ini. La taqrabah. Ya, bukan hanya jangan bernaung, tapi jangan dekati. Kamu berdua laki perempuan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau mendekati pohon ini. Apa soalnya? Fatakuna minaz zalimin. Kamu akan zalim. Lihatlah orang seperti istrinya Imam Hasan misalnya. Istri Imam Hasan itu kemudian mendekati pohon itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia zalim. Dia meracun suaminya sendiri. Ya. Begitu istrinya Nabi Nuh. Mendekati pohon ini, akhirnya kemudian dia membangkang kepada suaminya yang justru Nabi dan soleh, manusia suci.
sehingga kemudian mereka tenggelam dalam neraka. Begitu ya dengan istrinya Nabi Lut. Maka Allah mengatakan wala takrabati syajar. Ada pohon yang mal'unah yang kalau dimakan itu kita menjadi dilaknat. Maka fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu mendekati pohon ini jangan sampai. Karena kalau kamu melakukan itu kamu akan zalim. Artinya apa? Pohon yang lawannya tadi itu adalah kesucian. Karena pohon ini adalah zalim. Berarti kan pohon sakun ini, pohon berduri, pohon kezaliman. Dan pohon itu adalah, karena ini adalah pohon mendatangkan kezaliman, pasti bukan pohon beneran. Karena kalau pohon beneran, mana pohon benar yang melahirkan kezaliman? Ya. Jadi misalnya pohon, kita mendekati pohon apa saja, tidak ada yang melahirkan kezaliman. Ya, durian yang berduri-duri saja, buahnya nikmat, enak. Ya. Jadi apa maksudnya sejarah di sini? Pasti pohon keluarga di sini. Ini pasti family tree. Ya. Jadi janganlah kau mendekati family tree ini. Karena kalau kau mendekatinya, kamu akan menjadi zalim. Ya. Kalau kita kembalikan kepada cerita anak Adam, janganlah engkau mendekati pohon keturunan Kabil. Karena kamu pasti akan menjadi zalim. Ya. Wa fazallahuma syaitan. Kemudian syaitan menggelincirkan keduanya. Dengan apa? Dengan membangun argumen-argumen semu. Dengan membangun argumen-argumen palsu. Apa namanya argumen palsu? Ya. Kan ada dua kata di situ, argumen dan palsu. Aslinya argumen kan pasti baik, tapi kok ada palsunya? Ya. Kan berarti bahwa argumennya itu kelihatannya agamis, kelihatannya teologis, kelihatannya rasional. Kenapa? Karena dibungkus dengan baju rasionalitas, dibungkus dengan baju teologis, dibungkus dengan baju religiusitas. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu adalah syajaratul mal'unah, pohon yang dilaknat tadinya tuh. Jadi makanya digelincirkan oleh setan. Artinya apa? Setan di sini mengambil bentuk-bentuk rasionalitas, mengambil bentuk-bentuk religiusitas, mengambil bentuk-bentuk teologis, sehingga kemudian orang bisa tertipu. Ya. Maka Tuhan katakan fazallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Kata menggelincirkan itu kan berarti menipu. Ya. Anha daripada tempat mereka harusnya memakan makanan yang menyempurnakan jiwanya. Karena yang membuat jiwa kita sempurna itu kan adalah pengetahuan, makrifat, terutama makrifat kepada Allah. Fazallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Sehingga kemudian fakhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya keduanya keluar daripadanya. Akhrajahuma. Karena syaitan menggelincirkan keduanya dan dia ikut kepada syaitan yang ada di dalam syajaratul mal'unah ini, maka kemudian Allah juga mengeluarkannya. Ingat jemaah sekalian berbahagia, ini kata-kata akhrajahuma. Akhraja ini huma, ini dia yang mengeluarkan. Siapa dia di sini? Allah. Ya. Karena bukan syaitan yang mengeluarkan. Syaitan tidak punya otoritas di dalam kebahagiaan, di dalam sorga misalnya. Yang punya otoritas sorga itu adalah Allah. Jadi yang berhak masukkan dan mengeluarkan adalah Allah. Nah, di sini azallahuma, dia juga menggelincirkan keduanya. Azallahuma. Nah, di sini ada jelas pelakunya syaitan. Jadi syaitan itu tugasnya hanya menipu saja, tidak mengeluarkan, hanya menipu. Yang mengeluarkan nanti Allah. Dan makanya syaitan itu hanya menjadi katalisator. Yang mengeluarkan kita adalah Allah. Ya, kenapa dia Allah mengeluarkan kita? Karena kita telah tergelincir, tertipu oleh syaitan. Maka karena supaya kita tidak tertipu oleh syaitan, Allah mengirim kepada kita pohon suci yang sesungguhnya. Syajaratun thayyibatun. Ya, pohon suci. Maka kita harus ikut kepadanya. Kalau kita ikut pada syajaratut thayyibatun, kita tidak mungkin digelincirkan oleh syaitan. Ya, tapi karena kita memilih sendiri, ingat, karena kita memilih sendiri untuk ikut pada syajaratun khabisatun atau syajaratun mal'unatun, akhirnya kemudian Allah mengatakan kamu tidak berhak tinggal di sini. Sehingga Allah mengeluarkan keduanya mimma kana fih, dari keadaannya semula. Mimma dari apa-apa karena dia
Karena ini ada mat artinya dua, keduanya fihi berada. Ini artinya apa? Keadaan keduanya itu adalah fitrah. Keadaan keduanya itu adalah berjalan dari Allah kembali kepada Allah. Tetapi karena dalam perjalanan itu dia memilih tipuan syaitan, akhirnya kemudian Allah mengeluarkannya dari keadaan semula. Tertipulah istrinya Imam Hasan, tertipulah istrinya Nabi Nuh, tertipulah istrinya Nabi Lot, tertipulah Fir'aun, tertipulah Qarun, tertipulah Abu Lahab. Tertipu semuanya. Kenapa tertipu? Karena di samping Abu Lahab ada Muhammad yang ponakannya sendiri. Kenapa tertipu Fir'aun? Karena di situ, di istananya ada Musa sebetulnya. Begitulah seterusnya. Kenapa Namrud tertipu? Karena di situ ada Nabi Ibrahim, Nabiullah Sayyidul Tauhid itu hadir di istananya. Dia berdialog dengan Nabi Ibrahim. Kita sekarang hanya membaca kisah tentang Ibrahim. Tapi Namrud berbicara, berdialog, bersentuhan langsung dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi karena azallahuma syaitan, akhirnya justru menolak kehadiran syajaratun thayyibatun itu. Mereka memilih syajaratun mal'unatun ataukah syajaratun khabisatun. Pohon yang buruk itu. Jadi kesimpulannya Allah mengeluarkan keduanya mimma kana fi dari keadaannya semula. Nah, sehingga kemudian qulna kami berfirman. Ya, ini muncul kata kami lagi di sini. Wa qulna kami berfirman. Ihbitu, turunlah kalian semuanya. Ya, ihbitu, turun tingkat, turun status dari status golongan manusia suci menjadi golongan manusia durhaka. Yang tadinya adalah berada di dalam naungan syajaratun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan sekarang dia justru pindah kepada syajaratun mal'unatun, syajaratun khabisatun. Sehingga dia tidak berhak lagi berada di syajaratun thayyibatun. Maka Allah mengatakan ihbitu, turunlah kalian semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian perhatikan tadi di atas ini menggunakan kata bentuk dua di sini. Mana tadi? Nih, wakula, makanlah kalian berdua. Ini matnya menunjukkan dua ini. Wakula, makanlah kalian berdua. Ya. Kemudian fatakuna, keduanya ini matnya menunjukkan dua orang ini. Maka keduanya menjadi. Ya. Wala takraba, janganlah kalian berdua. Ini matnya menunjukkan dua orang. Ya. Jadi wala takraba, ya. Janganlah kalian berdua mendekati. Misalnya haitsu syi'tuma, tuma ini dua, anta, antuma, antum, kan begitu. Ini di sini antuma. Raga dan haitsu syi'tuma, tuma ini adalah antuma, ya. Kalian berdua. Jadi kalian berdua di sini semuanya. Di bentuk-bentuk mukhatabnya di sini adalah musanna, bentuk dua. Ya. Tetapi di sini ya, mana tadi? Di sini tiba-tiba menjadi ihbitu ini. Ya. Jadi kalau di sini masih fa'akhrajahuma, ini huma masih berdua. Fa'akhrajahuma. Jadi fa'azallahuma, huma masih berdua. Huma, laki perempuan tadi, Adam dan pasangannya. Ya, kemudian akhrajahuma, huma masih berdua di sini. Tapi tiba-tiba lihat di sini, masih di ayat yang sama. Tiba-tiba ihbitu, bukan ihbita, tapi ihbitu, ya. Jadi wa qulna ihbitu, ya. Ihbitu, ini artinya sudah bentuk jamak, ini kalian. Lalu kami berfirman ihbitu, turunlah kalian semuanya. Kenapa tiba-tiba jadi jamak? Yaitu siapa saja yang mengikuti, ya. Siapa saja yang mengikuti, yaitu tadi syaitan dengan pohon mal'una dan khabisahnya, maka dia akan turun, tidak akan berhak kembali kepada Allah dalam pengertian yang benar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tidak kembali kepada Allah dengan benar karena dia kembali kepada Allah dalam keadaan durhaka dan maksiat. Wa qulna ihbitu, turunlah kalian semuanya. Ba'dukum ini berubah jadi kum, bukan kuma lagi, ya. Ba'dukum, sebagian kalian.
Liba'din terhadap sebagian yang lain. Aduh, menjadi musuh. Jadi sebagian kalian terhadap sebagian lain menjadi musuh-musuhan. Jadi bermusuh-musuhan itu adalah perilaku di luar manusia suci. Makanya manusia suci itu selalu hanya menjadi korban. Tidak mungkin menjadi agresif, menyerang pihak manapun. Begitu juga pengikut-pengikutnya. Kalau pengikut manusia suci itu pasti adem. Kalau mengaku pengikut manusia suci, tapi kerjanya juga memprovokasi juga, ya merendahkan juga tokoh-tokoh dan orang lain, pihak apa saja yang orang lain muliakan, itu bukan bagian daripada manusia suci. Iya, kenapa? Karena ini menciptakan permusuhan. Ya. Jadi waqulna ihbitu turunlah. Setelah turun dari kondisi Darussalam itu kedamaian, yang terjadi adalah permusuhan. Jadi ihbitu turunlah kalian, ba'dukum sebagian kalian, liba'di terhadap sebagian yang lain, aduun, musuh. Ya. Makanya iblis itu atau syaitan itu tidak ada yang dengan kecuali perpecahan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal adawata, permusuhan, wal baghdha. Ya. Sebelum kita lanjut di sini, kita lihat lagi dulu di sini ya. Kita balik lagi nanti ke sini 36. Ya. Innama, hanya saja, yuridu syaitan, yang syaitan inginkan adalah, yaitu yuqi'ah, menimbulkan. Yuqa itu menimbulkan. Bainakum, di antara kalian, al-adawah, permusuhan. Dari kata adu tadi. Adu musuh, adawah, permusuhan. Jadi yang diinginkan syaitan itu adalah menimbulkan permusuhan. Jadi yang menciptakan permusuhan antar mazhab, antar pendapat, antara kubu politik dalam berbangsa dan bernegara, itu sebetulnya adalah kerja syaitan. Kenapa? Karena kerja-kerja kenabian justru mendamaikan. Kerja-kerja kenabian menstabilkan. Kerja-kerja kenabian melahirkan keharmonisan dan tatanan sosial yang kuat. Bukan menciptakan permusuhan dan kebencian. Jadi syaitan itu innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mengetahui yang di depan kita itu syaitan atau tidak, jangan lihat bajunya, tapi lihat efeknya. Karena bajunya tadi ingat, syaitan bisa berbaju rasionalitas, bisa berbaju religiusitas, bisa berbaju teologis. Kenapa? Ya menggelincirkan. Lalu dari mana kita tahu syaitan atau tidak? Efeknya. Kalau yuqi'a, menimbulkan bainakum, di antara kalian dan antara kita, al-adawa, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, nah berarti dia bukan pembawa agama, bukan dia penuang anggur manis, tetapi dia adalah penuang khamr. Khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Nah, jadi jemaah sekalian sudah jelas kita lihat bagaimana konsep munculnya konsep manusia suci dan manusia durhaka di dalam Al-Quran. Kita kembali lagi tadi. Fa'adallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka Allah mengeluarkan keduanya dari keadaannya semula. Wa qulna, lalu kami berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din aduh. Turun derajat. Tidak berhak jadi manusia lagi. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bal hum adall. Kalau hewan ternak hanya menjadi piaraan saja. Dipiara untuk kemudian dijadikan korban. Dipiara kemudian diperah susunya. Dipiara kemudian dipenggal lehernya untuk disantap dagingnya. Itu hewan ternak. Tapi bahkan bal hum adall, bisa satu lagi apa? Dipiara untuk dikasih berkelahi. Baru yang di belakang sana tepuk tangan. Jadi kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi, dan bagi kalian, untuk kalian fil ardi, di muka bumi, mustaqar, ada tempat menetap. Tetapi ingat, tempat menetap itu disertai dengan mata. Mustaqarun wa mata'un. Jadi ini dua. Di muka bumi itu ada mustaqarun dan ada mata'un. Ada tempat menetap dan ada kesenangan. Tetapi ingat, bukan kesenangan yang tak terbatas.
bukan tempat yang abadi. Kenapa? Ada pembatasnya, ila hin, sampai hin batas waktu tertentu. Ila ini sampai hin waktu tertentu. Hin ini adalah waktu. Ya, dalam Al-Qur'an katakan halata alal insani hinun minad dahar. Hin itu adalah suatu masa, suatu momentum. Di muka bumi itu ada tempat tinggal, ada kesenangan, tetapi ingat, kesenangan itu, tempat tinggal itu, ila ada pembatasnya, sampai batas. Hin, waktu yang ditentukan. Yang namanya waktu tertentu. Ya, jadi kalau kita misalnya mengatakan siang, ya kan tertentu. Malam ya tertentu. Yang namanya siang bukan malam, yang namanya malam bukan siang. Yang namanya zuhur bukan maghrib, yang namanya maghrib bukan subuh, kan begitu. Yang namanya waktu itu adalah partikular. Jadi wa mata'un ilahin, kesenangan sampai waktu tertentu. Fatalaqa Adamu min rabbih. Tetapi Allah mengirim kepada Adam. Ya, yang tadi azallahumus syaitan. Yang setelah tadi ini azallahumus syaitan, setelah digelincirkan syaitan ini, ya, supaya mereka bisa kembali lagi dari keadaan, bisa kembali lagi kepada keadaan semula. Hilang ya. Sinyal ya. Keluar ya? Ya, signal ya mungkin ya. Signal di Ustadz kurang bagus ya. Kita tunggu. Enggak. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ya keluar ya. Iya. Kita masuk lagi ke screen dulu. Jadi Bapak sekalian kita teruskan tadi ya. Iya. Jadi fatalaqa Adamu min rabbih. Tetapi karena Allah tadi itu adalah, nanti ke bawah adalah Tawwabur Rahim, maka kemudian Allah menyelamatkan kita semuanya. Yang sudah telanjur keluar tergelincir akibat tipuan syaitan, yang sudah telanjur bernaung di bawah syajaratun mal'unatun atau kasyajaratun khabisatun, maka kemudian masih bisa selamat lagi. Masih bisa kembali kepada ila ma kana fih. Ila ma kana fih. Ya. Masih bisa kembali lagi. Allah masih bisa ada khalahuma, ya, bisa memasukkan lagi keduanya ila ma kana fih, kepada keadaannya semula. Caranya bagaimana? Dia harus menerima kalimatin. Ya. Jadi setelah Adam, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Setelah Adam menerima, talaqa itu menerima. Ya, talaqa itu bahkan dari kata liqa, menjumpai, ya, menyatu. Talaqa ini kan dari kata liqa sebetulnya. Ya, liqa itu berjumpa. Ada di kelompok namanya kelompok liqa, itu bersatu. Pertemuan itu liqa. Kalau kita dalam bahasa Arab mengatakan sampai jumpa, itu artinya ilal liqa. Fatalaqa Adamu min rabbih. Maka kemudian Adam talaqa, menerima min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat. Ya. Jadi ini harus ada kalimatin, baru fatab alai, baru taubat diterima. Jadi syarat taubat diterima harus menerima kalimatin. Apakah kalimatin ini? Dia adalah dari syajaratun thayyibatun. Karena syajaratun thayyibatun itu adalah seperti kalimatin thayyibatin, kasyajaratin thayyibatin. Ini kalimat ini.
Ya, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu. Wa kalimat ini adalah representasi tadi daripada pohon yang suci. Ya, ingat pohon yang suci, bukan syajaratun mal'unatun, mal'unah yang dilaknat. Bukan syajaratun khabisatun, pohon kotor. Tetapi syajaratun thayyibatun. Ya. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Itu kita lihat di sini. Ya. Surat 14. Ya. Alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan? Kaifa, bagaimana? Daraballah, Allah Tuhanmu membuat perumpamaan, masalan. Daraballahu masalan. Tuhan Allah membuat masalan, perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Tentang kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan. Kalimat suci kan berarti manusia suci nih. Manusia itu adalah kalimat Tuhan. Ya. Manusia suci itu adalah kalimat Tuhan. Manusia suci adalah kalimat thayyibatan. Ya. Dia adalah kalimat Tuhan. Dia adalah representasi daripada firman Tuhan. Jadi yang namanya manusia suci adalah firman yang hidup. Ya. Dia adalah firman yang hidup. Firman yang berbicara. Jadi yang namanya manusia suci adalah firman hidup, firman yang berbicara, firman yang bertindak. Maka disebut dengan kalimatan thayyibatan. Ya. Kalimat yang suci. Bagaimana masalahnya? Kak, seperti perumpamannya seperti syajaratin thayyibatin. Syajaratin thayyibatin. Pohon yang suci. Thayyibah. Jadi kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang suci. Ya. Asluha tabitun. Akarnya kokoh kuat. Kenapa? Karena berasal dari sumber dari segala sumber. Tanahnya adalah sumber dari segala sumber. Wa far'uha fis sama. Dan cabangnya sampai ke langit. Jadi inilah yang mengantarkan kita dari Allah kembali kepada Allah. Sumbernya Allah kembali kepada Allah lagi, as-sama. Tu'ti ukulaha, setiap saat akan ada buahnya. Artinya manusia suci tidak akan pernah bisa hilang. Selalu akan ada di setiap masa. Tidak mungkin terjadi kekosongan kalimatun thayyibatun di muka bumi ini. Karena begitu dia tidak ada, alam semesta akan menjadi tidak ada. Karena semuanya bergantung kepada itu. Sedangkan yang itu adalah firman Tuhan. Tu'ti ukulaha. Selalu buahnya ada. Kullahinin, setiap masa, setiap generasi. Bi'idzni rabbih, atas izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsal. Tapi ingat, ini caranya Allah buat perumpamaan. Yang namanya perumpamaan kan berarti bukan pohon beneran. Ya. Wa yadribullahu al-amsal lin-nasi, kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan dengan begitu manusia bisa mengambil pelajaran, ingat kembali. Ya, bahwa dia salah, kembali ke situ. Karena cuma dua pohon dalam kehidupan ini. Syajaratun mal'unatun dan syajaratun thayyibatun. Begitu kita menyadari kita berada di bawah pohon syajaratun mal'unatun atau syajaratun habisatun, kita harus segera kembali keluar, berbara'ah dan masuk kepada pohon syajaratun thayyibatun. Ini juga dibicarakan di akhir surat Al-Fatihah nantinya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa yang an'amta 'alaihim? Syajaratun thayyibatin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu al-maghdub waladdallin? Syajaratun khabisatin ini. Wa masalu kalimatin khabisatin, dan perumpamaan kalimatin khabisatin. Buruk. Kasyajaratin khabisatin juga. Perumpamannya seperti pohon yang buruk juga. Jadi dengan demikian, kalau kita bicara tadi surat Al-Baqarah, berarti jangan dekati pohon ini, artinya apa? Pohon syajaratun khabisatun. Ya. Jadi kita tidak boleh bernaung di bawah kalimatin khabisatin. Ya. Jadi fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin. Sudah kita tahu kalimatnya apa di sini. Ya. Kalimatin adalah kalimatin thayyibatin. Manusia suci, ya, yang bermuara kepada terakhir. Ingat, puncak dari segala kenabian adalah Muhammad. Kenapa? Karena awal dari segala kenabian di sisi batinnya adalah Ahmad,
maka puncak segala kenabian di sisi zahiriyah adalah Muhammad. Maka selepas Muhammad semuanya adalah pelaksana tugas Muhammad. Iya. Maka kalimat ini adalah semuanya adalah pelaksana tugas Muhammad. Manusia suci yang disebutkan di situ. Nah, dengan menerima ini, berwasilah ke sini, bergantung kepada Allah melalui ini, fataba alaihi. Kalimat inilah yang dibicarakan dalam surat Al-Maidah yang harus kita cari. Ini kalimat ini. Karena kalau tidak kalimat ini, taubat tidak diterima. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Syaratnya adalah talaqqa Adam min Rabbih kalimatin fa, baru maka ini fa-nya di sini maka barulah. Maka ataukah barulah setelah Adam menerima kalimat-kalimat itu barulah taubatnya diterima. Artinya taubat tidak akan diterima kalau tidak menggunakan kalimat ini. Fatalaqqa Adam min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Jadi Adam harus menerima taubat. Apa kalimat ini? Inilah yang harus dicari oleh seluruh manusia. Ya. Ini yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Tetapi ingat, kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak cari dulu wasilah. Wabtaghu ilaihi, carilah ilaihi untuk sampai kepada Allah al-wasilah. Wasilah dulu. Baru setelah berwasilah, wajahi dulu. Baru tempuhlah safar itu. Tempuhlah suluk itu. Tempuhlah traveling, spiritual traveling itu. Perjalanan rohani itu. Bersungguh-sungguh. Fisabilihi. Baru dengan cara seperti itu kalian bisa tuflihun. Untung, sukses, berjaya di akhirat nantinya. Jadi kalau tidak menemukan wasilah ini, ya tidak bisa. Wasilah itu apa? Ya tadi al-kalimat tadi di sini. Ya. Jadi yang tadi yang disebut dengan kalimat di dalam ayat ini. Kalimatin fataba alaihi, barulah taubat diterima. Jadi perhatikan. Talaqqa Adamu min Rabbi kalimatin. Dulu baru fa, ini fa, maka. Jadi harus menerima kalimat ini baru taubat diterima. Baru ditutup dengan innahu, sungguhnya dia Allah huwat tawwabur rahim. Allah itu baru at-tawwab ar-rahim. Allah itu penerima taubat dan penyayang. Baru rahimnya berlaku di sini. Jadi rahimnya Allah paling spesifik. Tidak bisa berlaku rahimnya kalau tidak ada taubat dulu. Ya. Taubatnya Allah diberlakukan kapan? Ada syaratnya. Talaqqa Adam min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Jadi syarat untuk menerima rahimnya Allah harus taubat. Syarat diterimanya taubat harus menerima kalimat. Kalau tidak menerima kalimat ini, maka tidak akan taba alaihi. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah pentingnya ayat-ayat untuk menerima taubatnya Allah SWT. Ini mirip dengan yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 64. Nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita bahas lebih jauh lagi nih. Ya. Ini juga ada tawwabur rahimah di sini. Ya. Wa ma arsalna, dan tiadalah kami mengutus min rasulin dari rasul. Illa kecuali liyuta'a, untuk dalam rangka ditaati. Jadi tidak mungkin kami mengutus rasul hanya untuk menjadi pajangan sosial politik. Kami mengutus rasul itu dalam rangka liyuta'ah, ditaati atas izin Allah. Artinya ketaatan kepada Allah melalui ketaatan kepada rasul. Apa bukti, apa fakta ketaatan kita kepadanya? Walau annahum, seandainya mereka manusia itu izzalamu, ketika zalim. Ingat tadi zalamu. Masih ingat tadi ayat 36 atau 37 tadi? Fazallahum asyaitanu anha. Apa tadi? Nah, Allah syaitan menggelincirkan keduanya, kemudian fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Seterusnya kesimpulannya adalah Allah berfirman wa idh qulna lil malaika wa idh qulna ya Adam uskun wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin tadi. Ya, jadi ayat 35 tadi kalau tidak salah.
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula ragadan haitsu syi'tuma, tetapi wala taqraba, jangan dekati, wala taqraba syajarata fatakuna minaz zalimin. Kita lihat ini. Lalu kalau sudah terlanjur zalim apa? Nah, izzalamu anfusahum. Apabila sudah terlanjur zalim, maka ja'uka, harus datang kepada Muhammad. Kaknya di sini. Rasul tadi. Ja'uka, harus datang kepada Muhammad. Tidak boleh tidak, harus datang, harus pindah wilayah. Dari bawa pohon syajaratul mal'unah kepada pohon syajaratul thayyibah. Jadi harus datang kepada Muhammad. Ja'uka fastaghfirullah, baru di hadapanmu, di dalam wilayahmu, mereka istighfar kepada Allah, wastaghfar lahum rasul, baru Rasul juga istighfarkan mereka. Lawajadullah, barulah mereka menemukan Allah tawwaban rahimah. Jadi sama tadi. Lawajadullah tawwaban rahimah. Jadi kalau di sini diartikan dengan kata-kata izzalamu anfusahum ja'uka, sedangkan kalau tadi di sana adalah fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, kalau di surat Al-Baqarah tadi. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, jadi kesimpulannya pada siang hari ini kita hanya membahas dua kata rahim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 37 tadi dan surat An-Nisa ayat 64. Ini pun 64 ini kita hanya bahas pintas saja. Tapi karena waktu kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Kita persilakan yang mau bertanya melalui Pak Moderator kita, Ustadz Adik Komaludin. Terima kasih banyak. Wa'alaikumsalam. Ya, makasih Ustadz, sudah banyak curahan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Tadi sudah detail, panjang lebar terkait dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan ini terkait dengan kata kalimat ya, kalimat-kalimat, kalimat-kalimat yang ternyata kalau tidak salah saya menghubungkan itu sama dengan Al-Asma ya, kalau dalam Al-Baqarah 30 itu Al-Asma, yang secara umum itu kan banyak ditafsirkan nama-nama benda. Padahal itu maknanya adalah Ahlul Bait yang ditawasuli oleh Nabi Adam, konon juga oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa ketika mau membelah laut, Nabi Ibrahim ketika mau dibakar Nomrud, katanya sama-sama bertawasul kepada Ahlul Bait itu. Kalau nggak salah begitu ya, Tad. Ya. Saya baca di sebuah buku lain. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan, disilahkan. Masih ada waktu sekitar 25 menit. Ini Tad, kalau sambil nunggu yang lain, seolah kan kalau kita memperhatikan tadi ayat-ayat, beberapa ayat ya terakhir dalam surat An-Nisa 64, seolah bertawasul itu wajib ya. Nah sementara kalau di luar sana kan boleh langsung gitu ya. Kalau meminta ampun itu langsung. Nah gimana nih sebetulnya? Yang utama kan orang bersikeras mendingan langsung katanya tanpa pihak, tanpa lewat bertawasul gitu. Gimana Tad? Jadi pertama ialah kita tentu menghormati pendapat mereka, Pak Ade ya. Jadi kita harus respect dengan setinggi-tingginya. Kita harus hormat dengan semulia-mulianya kepada setiap orang yang berpendapat. Karena setiap orang toh pada akhirnya nanti di akhirat akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya masing-masing. Oleh sebab itulah di dunia ini kita saling menghormati, kita saling memuliakan.
Termasuk mereka yang berpendapat bahwa bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan berpendapat seperti itu. Tapi dalam kajian kita berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, ya paling tidak itu dalam perspektif kita, dalam dalam jangkauan pengetahuan dan bahasa Arab kita, ya tidak bisa langsung kepada Allah. Yang kedua, secara rasional, secara akal, ya Allah itu kan adalah rahasianya segala rahasia. Zatnya Allah itu adalah benar-benar tersembunyi dari segala yang tersembunyi. Ya, jadi Allah itu ibaratnya adalah sutradaranya film. Yang kalau kita nonton film tidak akan pernah muncul sutradara di sana. Jadi kalau kita nonton film di bioskop, duduk di dalam bioskop, itu kan kita terkagum-kagum dengan film di atas. Dengan adegan-adegan, dengan atraksi-atraksi, dengan lakon-lakon yang sangat bagus. Ya, tetapi kita saking bagusnya lakon daripada para aktor dan aktris, saking bagusnya penataan suara, warna dan sebagainya, sehingga kita lupa bahwa sebetulnya ada sutradara di sana. Sehingga di dalam nonton film ini sutradara itu adalah rahasianya segala rahasia. Ya, kenapa kita tahu ada sutradara? Karena kita baca aja. Tapi kalau kita sedang nonton, benar-benar nggak muncul di sana sutradara. Ya. Kecuali kalau ada tulisannya di sana sutradara. Tapi kalau tidak ada sutradaranya, benar-benar kita tidak tahu kalau ada sutradaranya sebetulnya itu film. Ya, kita larut di dalam adegan itu, kita larut di dalam aksi-aksi itu. Contohnya misalnya, saking sempurnanya si sutradara atau kasih pengarah, sehingga ketika adegannya misalnya menakutkan, horor, kita benar-benar takut. Kita seakan-akan diantarkan masuk ke dalam gedung yang kosong, yang serem, yang kemudian ada bunyi-bunyi yang menakutkan. Jadi kita tiba-tiba diantarkan seakan-akan kita hadir di sana seorang diri. Dan kita semuanya merasa ketakutan. Bulu-bulu kita merinding. Ya, padahal kalau kita pakai akal sehat kita dengan baik, kan sebetulnya ramai di situ orang, kan ada tim kru di situ, ada kru di sana yang syuting begitu, dan itu bisa puluhan ratusan orang di sana, tetapi kita merasa sendiri saja. Kenapa? Karena kesadaran kita terbawa oleh suasana film itu sehingga kita lupa di belakang sana. Nah, kurang lebih seperti itulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahasianya segala rahasia. Sirrul asrar, gaibnya segala yang gaib, gaibul guyub. Ya, Allah menyebut dirinya dalam sebuah hadis dengan kanz makhfiyan, sebagai perbendaharaan yang benar-benar tersembunyi. Ya. Jadi karena dia tersembunyi, dia rahasia, tidak mungkin kita mengetahui dia secara sempurna kalau tidak melalui perantara. Bisakah kita mengetahui dia dengan akal kita? Jawabannya bisa, tapi hanya sampai mengetahui bahwa dia ada. Kita hanya mengetahui bahwa Tuhan pasti ada. Karena setiap pada ciptaan pasti ada penciptanya. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya. Sederhana dengan akal kita. Tapi siapa dan bagaimana dia, itu kita tidak tahu. Kita tidak akan pernah mengetahui sesuatu kalau bukan sesuatu itu yang memperkenalkan dirinya. Ini sudah menjadi kaidah sains. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui sesuatu kalau bukan sesuatu itu yang memperkenalkan dirinya. Itulah sebabnya orang tidak bisa jadi ahli geologi kalau yang dipelajari setiap hari adalah kayu. Ya, harus batu-batuan. Jadi pada saat ahli geologi belajar batu-batuan, artinya batu-batuanlah yang memperkenalkan dirinya kepada ahli geologi. Saya batu ini umurku sudah sekian. Begini sifat-sifatku. Nah, begitu. Ketika kita mempelajari virus, sebetulnya virus memperkenalkan dirinya kepada kita. Pada saat kita bicara tentang agama Al-Quran, maka sebetulnya Allah, Tuhan, yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi tidak akan pernah kita bisa mengenal Allah secara sempurna kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya. Itulah sebabnya tidak ada satu sumber pengetahuan yang validatif, yang akurat, yang objektif, yang tingkat akurasinya paling sempurna dalam memperkenalkan Allah kecuali satu, kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah caranya Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri. Dan kita sudah lihat tadinya bahwa kita tidak bisa menjangkau dia tanpa perantara. Perantara lah yang membawa Quran ini kepada kita.
Kalau Allah saja sejatinya mampu sampai kepada setiap jiwa di antara kita. Kita ulangi lagi pernyataannya, proposisinya. Saya yakin tidak ada yang meragukan bahwa Allah bisa menjangkau hati seluruh manusia. Sejatinya Allah bisa menyimpan Quran pada setiap jiwa manusia. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Dan Tuhan memilih perantara antara dirinya dengan kita, yaitu Rasul. Jadi kalau untuk sampai kepada kita, yang sejatinya Allah kuasa untuk sampai kepada kita, tapi Allah memilih perantara, dan perantara itu namanya Ar-Rasul, manusia suci. Masa iya kita yang hamba ini, yang penuh dengan kejahilan ini, yang penuh dengan kebodohan dan keterbatasan ini, berani-beraninya kita mengatakan bisa sampai kepada Allah secara langsung. Iya. Ulangi lagi, kalau Allah saja kepada kita punya perantara, bagaimana mungkin kita sampai kepada Allah tanpa perantara? Seperti itu. Ada lagi. Mikrofonnya Pak Adi. Pak. Ya, barangkali ada yang lain, disilahkan, masih ada waktu. 15 Ibu Ira tuh mau bertanya. Pak Adi, Ibu Ira mau bertanya. Ya, disilahkan. Bu siapa? Bu Iya, Ibu Ira tadi angkat tangan. ya, saya tadi di chat room saya sudah tulis, Ustadz, saya langsung aja. Oh, Ya, ya. kenapa Allah, Ustadz, di ayat menjelaskan ayat tuh dengan perumpamaan gitu, Ustadz, misal gitu. Ya. Itu mohon pencerahannya, Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Bukan hanya Allah, kita juga. Kalau kita menjelaskan kepada seseorang atau kepada kesekumpulan orang, sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung oleh orang itu pasti pakai perumpamaan. Ya, pasti pakai perumpamaan. Enggak usahlah yang kecil-kecil ya. Misalnya kampung halaman saya di Sulawesi Selatan sana, pasti bapak mayoritas belum pernah datang ke kampung saya. Nah, pasti kalau misalnya saya menceritakannya pasti pakai perumpamaan. Ya, daerah saya kurang lebih seperti Tasikmalaya lah, kurang lebih begitu. Nah, itu kan berarti perumpamaan. Karena begitu Bapak Ibu bisa membayangkan Tasikmalaya, oh berarti daerahnya Pak Rusli kurang lebih seperti ini juga. Kayak gitu-gitu. Ya. Jadi perumpamaan itu mutlak ketika kita berbicara, ketika kita berinteraksi dengan orang, dengan sekelumpulan orang yang tidak melihat langsung yang kita bicarakan, Wira. Itu otomatis. Ya, misalnya saya tidak pernah berjumpa dengan ayahnya Bu Ira. Bu Ira kalau boleh tahu itu bapaknya itu seperti apa? Pasti Pak Ibu Ira ngambil contoh orang. Ya, ayah saya Pak Ustadz kira-kira seperti itulah, tingginya seperti itu, rambutnya kurang lebih seperti itulah. Mirip dengan Pak ini, nah kayak gitu-gitu. Jadi setiap kita berbicara sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera langsung, itu mau tidak mau menggunakan perumpamaan. Karena perumpamaan itu menjadi mediasi asosiasi namanya, Bira. Kan untuk memahami sesuatu yang dibicarakan harusnya kan pikiran kita terasosiasikan dengan objek itu. Nah, tetapi ketika tidak pernah kita melihatnya sebelumnya, kan harus punya perantaraan. Perantaraan itu namanya permisalan. Contohnya surga. Siapa yang pernah ke surga? Tidak ada. Maka tidak ada yang bisa mengasosiasikan pikirannya kalau Tuhan bicara surga. Kenapa? Belum pernah kita ke sana. Ya. Kalau saya mengatakan air, pasti Bapak Ibu bisa mengasosiasikan pikirannya. Air yang dimaksud seperti apa? Pasti bukan sirup, pasti bukan juga minyak. Air ya kita sudah pahami semuanya. Kenapa? Karena kita semua pernah melihat air putih, air bening. Tapi melihat surga, ya tidak ada. Maka kalau saya menyebutkan surga, tidak akan ada di antara kita yang pikirannya langsung terasosiasikan ke sana. Lalu bagaimana caranya pikiran kita terasosiasikan kepada sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah tergambarkan, terkonsepsi dalam pikiran kita? Ya, caranya dibikinlah perumpamaan. Maka surga itu perumpamaannya taman yang indah. Ada air-air yang mengalir, ada pohon-pohon, ada buah-buahan. Itu semuanya hanya perumpamaan, Wira. Ya, supaya apa? Asosiasi pikiran kita bisa ke sana. Jadi bukan hanya Allah, tetapi kita semuanya. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, ataukah tidak punya wujud-wujud indrawi, tidak punya wujud-wujud empirik, maka pasti Allah menyebut, maka disebutlah dengan ayat mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Ayat yang diserupakan. Tasyabah itu diserupakan, dibikinkan perumpamaannya supaya
dipahami. Seperti itu, Bu Ira. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Ya, sama-sama. silakan, masih ada. Ustadz Yuyu mungkin mau bertanya. Ustaz Yuyu, disilahkan. Kalau tidak ada lagi, Pak De, berarti kita akhiri nih. Iya. Segera demikian, ini kalau tidak ada lagi, ini masih ada 10 menit sebetulnya. Mungkin dah cukup. Insya Allah kita sambung lagi 2 minggu yang akan datang. Ini terima kasih Tad, mengawali tahun baru ini, tahun baru Masehi kita melanjutkan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan diluaskan keberkahannya buat kita. Amin. Mudah-mudahan Ustadz sehat terus, bisa membimbing terus kita dalam rangka pencerahan ilmu-ilmu Al-Quran. Saya kira demikian, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama dan sholawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih, Tad. Terima kasih kepada semuanya. Sama-sama. Makasih Pak De. Makasih Ya, Pak sama-sama, De, Bu. Ya. Ustadz Terima kasih Pak Khairi. Ya, Assalamualaikum orang-orang Tasik ini dari Galunggung juga ada tuh, kelihatan tuh dari Tasik Galunggung. Ya. Galunggung, Baru Ya, itu turun ada. tuh, baru Baru turun turun. dari gunung. siapa? Ditunggu di Itu Tasik, ada. Ustaz. Ya. Ditunggu di Tasik. Tuh, Bu Bandar, Bu dari Bandar. Galunggung tuh. Siapa dari Galunggung? Itu Bu Meli tuh dari Galunggung, Pak De. Oh, Galunggung. Tasik ya Ustaz ya. Alhamdulillah, Galunggung. Baru turun gunung ya. Galunggung Baik, Pak ramai De. ya, Bu? Yang lain saya duluan, Pak Bu ya. Mari, Ya, terima insya Allah, kasih. mangga. Ya, ya. Terima kasih. Nuhun. Assalamualaikum. Ya, Ma, makasih ya, Ma. ya, Sama-sama. Pak De, makasih Pak De. Semuanya. Ya. Pak De. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak De, saya tutup ya. Monggo, Bu.